yang penting bagaimana pemerintah kita bisa meningkatkan produksi. Nah, dua hal itulah yang menjadi catatan kita, tapi menurut saya bukan hanya penghargaannya yang penting. Iya. Bagaimana setelah kita mendapatkan penghargaan gitu. Apakah kita bisa melestarikan yang sudah diberi oleh IRI itu? Jangan seperti pada tahun 1984. Ya. Kita proklamasi swasembada, tapi setelah itu kita impor lagi begitu. Ya. Ini yang harus dijaga, makanya saya mengusulkan kepada pemerintah, mungkin harus ada regulasi terkait dengan pelestarian swasembada beras. Gitu. Jadi ini harus betul-betul jadi perhatian kita. Itu mungkin yang kita maknai dari penghargaan itu, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan di kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mendiskusikan mengenai prestasi Indonesia yang baru saja mendapat penghargaan mengenai swasembada beras. Saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Entang Sastraatmadja. Beliau adalah seorang pengamat, kolumnis yang rajin setiap hari menulis masalah-masalah pertanian. Apa kabar Pak Entang? Alhamdulillah, Mas Bambang. Baik. Nah, Pak, apa ini makna penghargaan swasembada beras bagi Indonesia? Penghargaan itu diberikan oleh International Rice Research Institute IRI. Kalau nggak salah ini kedudukannya di Filipina kalau nggak salah. Di Filipina, di Los Baños. Ya, apa Pak ini apa maknanya bagi kita? Makna pemberian penghargaan itu loh, Bang. Iya betul. Jadi sebetulnya kan ada dua hal ya yang menyebabkan kita mendapat penghargaan seperti itu. Yang pertama karena kemampuan kita menerapkan sistem pertanian pangan yang tangguh dengan menggunakan teknologi inovasi di bidang padi. Dan yang kedua, kemampuan kita, ya kalau orang sini menyebutnya swasembada beras. Dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Nah, substansinya swasembada beras ini adalah karena pada 3 tahun itu kita tidak melakukan impor. Jadi satu indikator yang dipakai oleh teman-teman di IRI ini adalah kemampuan kita mengendalikan nafsu impor menjadi tidak terlaksana. Dan kita tahu pada saat itu terjadi perdebatan yang sangat keras antara pendukung impor dengan penolak impor gitu. Dan itu sangat terbuka baik itu kalangan akademisi, kalangan birokrasi ataupun kalangan masyarakat. Nah, karena memang debatnya berkepanjangan, ya ujung-ujungnya presiden turun tangan. Jadi pada saat itu Pak Jokowi seolah-olah menyelesaikan perdebatan yang tidak berkepanjangan bahwa kalau memang kita bisa memenuhi kebutuhan dari dalam negeri, maka kita tidak perlu impor begitu. Nah, setelah Presiden mengatakan itu, maka perdebatan pun berhenti. Tidak lagi yang mempersoalkan impor atau tidak, yang penting bagaimana pemerintah kita bisa meningkatkan produksi. Nah, dua hal itulah
yang menjadi catatan kita, tapi menurut saya bukan hanya penghargaannya yang penting. Ya. Bagaimana setelah kita mendapatkan penghargaan gitu? Apakah kita bisa melestarikan yang sudah diberi oleh IRI itu? Jangan seperti pada tahun 1984. Ya. Kita proklamasi swasembada, tapi setelah itu kita impor lagi begitu. Ya. Ini yang harus dijaga, makanya saya mengusulkan kepada pemerintah, mungkin harus ada regulasi terkait dengan pelestarian swasembada beras. Gitu. Jadi ini harus betul-betul jadi perhatian kita. Itu mungkin yang kita maknai dari penghargaan itu, Mas. Baik, tahun 84 kita mendapat penghargaan swasembada beras, tapi dari FAO. Ini dari IRI. Sebenarnya seberapa kuat ini kredibilitas IRI ini dibandingkan dengan yang 1984 FAO itu, Pak? Nah, kelihatannya kalau saya perhatikan kemarin waktu memberi penghargaan kan orang FAO juga hadir begitu. Jadi ini adalah sebuah sinergi yang bagus antara Badan Pangan Dunia dengan lembaga riset begitu. IRI ini kan lembaga riset yang menangani komoditas pangan khususnya padi begitu. Jadi memang sinergitas ini kelihatannya sudah berjalan dan ya terus terang saja bagaimanapun juga FAO ini butuh mitra yang bisa tanggung jawabkan dalam memberikan sebuah penghargaan. Jadi kalau dilihat dari kekuatan, sebetulnya yang sekarang ini lebih kuat daripada 1984. Karena 1984 itu kan Badan Pangan Dunia yang melakukan sidang di Roma. Tapi sekarang ini bukan hanya FAO, tapi juga ada lembaga penelitian kaliber IRI. Ya. Apakah IRI ini satu-satunya penelitian beras di dunia, Pak? Kalau untuk kalangan Asia, memang satu-satunya IRI menangani soal padi, Pak. Ya. Nah, tapi kan di Afrika juga ada, kemudian di Amerika Latin juga ada lembaga semacam itu. Tapi yang sudah terpercaya di tingkat Asia, karena padi ini kan 90% dikonsumsi di Asia, Mas. Di Asia. Jadi peredaran, perdagangan, konsumsi itu adanya di Asia begitu. Jadi pasti dibandingkan dengan di Afrika, dibandingkan dengan di Amerika Latin, IRI ini punya kredibilitas yang lebih tinggi. Ya. Dikonsumsi dan diproduksi di Asia dan diperdagangkan. Ya. Baik. Apakah ini berarti produksi meningkat atau konsumsi menurun, Pak, di bidang beras ini? Ya, kelihatannya kalau kita lihat produksi tahun 2020 ke 2021, produksi padi kita ini turun, Mas. Ya. Turun 0,23 juta ton. Ya. Dari 5465 juta ton kepada 5442 juta ton begitu. Ya. Kenapa turun? Karena luas panennya juga turun begitu. Ya. Luas panen kita turun ya, dengan angka yang cukup signifikan begitu. Lalu konsumsi terhadap beras juga turun begitu. Ya. Dengan perhitungan terakhir
teman-teman BPS menyatakan bahwa konsumsi beras per kapita per tahun ada di angka 110,39 kg. Nah, bahkan kalau kita pakai data Susenas, laju konsumsi per kapita ini khusus untuk rumah tangga ada di angka 80,4 begitu. Jadi menurut saya mungkin itu juga mengkombinasikan ya bagaimana walaupun produksi padi kita turun di 2020 ke 21, tapi dari catatan terakhir untuk tahun 2022 Januari sampai April produksi kita meningkat. Nah, jadi memang ini sesuatu yang menarik untuk kita exercise ya, karena banyak orang sering juga mempertanyakan kok produksi turun ya, kita dapat penghargaan. Kita bisa swasembada. Nah, mungkin korelasinya bukan hanya produksi, tapi swasembada juga akan terkait dengan sisi konsumsi. Nah, juga yang menarik adanya data, walaupun dikatakan tidak ada impor, tetapi ada impor khusus namanya yang juga cukup besar. Gimana ini, Pak? Ya, jadi yang disebut dengan swasembada itu kan kalau kita tidak impor beras komersial. Oh. Tapi kan ada data-data impor beras khusus, misalnya beras kesehatan, beras ketan, begitu. Kemudian ada bermacam-macam jenis itu, Mas Bambang, dan itu tercatat oleh BPS bahwa memang melakukan impor beras yang non komersial. Ya. Dan kalau menurut catatan itu ada impor yang untuk restoran, yang untuk hotel. Ya. Itu tidak dianggap masuk kategori komersial, Pak. Itu tidak, karena itu khusus kategorinya. Iya. Buat restoran Jepang misalnya kan beras seperti itu. Ya. Nah, kemudian bagi produksi padi sendiri, Pak, ini kan kelihatannya pemerintah masih terus melakukan ya, tapi juga menimbulkan pro dan kontra, misalnya pembukaan sawah di Kalimantan misalnya. Ada yang menganggap biayanya terlalu tinggi, ada yang kemungkinannya keberhasilannya kecil dan sebagainya. Seperti apa, Pak, sebenarnya? Ya, itu kan sebetulnya kita ingin membangun ketahanan pangan yang kokoh. Jadi penentu ketahanan pangan itu salah satunya adalah ketersediaannya harus mantap. Nah, khusus untuk beras, ini kan nggak boleh main-main ya, dalam melahirkan kebijakan-kebijakan itu. Karena beras itu disebut sebagai komoditas politik, tapi juga komoditas strategis. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ketersediaan harus kita penuhi, harus kita cukupi. Dan kita tahu persis, sekarang ini alih fungsi lahan terjadi begitu membabi buta. Begitu. Apakah itu untuk kepentingan penduduk, ya, perumahan, pemukiman, untuk kepentingan infrastruktur dasar, untuk industri, untuk katakanlah proyek-proyek nasional seperti bandara internasional di Majalengka, pelabuhan yang ada di Subang, kereta cepat misalnya Bandung-Jakarta, jalan tol yang sekarang dibangun di mana-mana, dan itu terjadi di Jawa. Begitu. Akibatnya memang harus ada upaya untuk meningkatkan produksi dari luar Jawa. Maka muncullah yang namanya food estate. Nah, food estate ini memang upaya untuk
ya, menjawab himbauan FAO bahwa pasca pandemi ini dunia akan dihadapkan pada krisis pangan global. Dan itu pasti akan mengena juga kepada negara kita. Nah, menjawab hal-hal yang tidak kita inginkan, maka Presiden mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang jadi persoalan adalah dalam tataran pelaksanaan. Ya. Dalam tataran pelaksanaan ini belum tentu akan satu irama dengan kebijakan. Jadi persoalannya kalau sekarang banyak semacam penggugatan, perencanaannya tidak matang, pelaksanaannya yang terburu-buru, dikejar sistem target, menurut saya itu yang harus kita perbaiki begitu. Jangan berlindung dari kesalahan untuk mencari kesalahan orang lain begitu. Nah, ini saya kira kita dan teman-teman juga mendukung kebijakan itu sehingga antara kemauan politik dengan tindakan politik di lapangan itu betul-betul bisa seirama. Ya, Pak, di samping persoalan pro kontra impor, ternyata walaupun mungkin ukurannya masih kecil, itu juga ada ekspor beras dari Indonesia, terutama yang dikatakan oleh para petani organik. Ini seperti apa potensinya, Pak? Ya, itu kan sudah berjalan cukup lama, Pak. Ya. Tahun 2000-an lah, saya punya teman petani di Tasikmalaya, dia membuat beras organik dan sudah melakukan ekspor begitu. Memang ekspor beras ini sangat dibutuhkan oleh beberapa negara dan mereka membuat semacam kontraktual. Tapi kan itu tidak diekspos besar-besaran begitu. Nah, jadi memang ini sudah berjalan naluri dan alamiah. Perdagangan beras itu bukan hanya ada di lokal, tapi juga ada di tingkat internasional. Hanya persoalannya ada yang diekspos, mungkin karena kepentingan politik begitu, tapi membuat agak cukup bukan mengejutkan ya, adalah ada permintaan dari BUMN Cina kemarin datang ke Indonesia, minta untuk Indonesia mengirimkan ekspor beras 2,5 juta ton begitu. Ini angka yang cukup besar nih, Bang. 2,5 juta ton itu sama dengan jatah program Raskin dulu yang diberikan kepada orang miskin. Nah, itu tiap bulan kalau masalah 2,5 juta ton itu diberikan. Ya. Nah, kenapa kalau ekspor ini, terutama untuk beras organik ini memang potensial, itu justru tidak dikembangkan, didorong, dijadikan program pemerintah yang besar-besaran seperti itu? Kan bagaimanapun juga yang menentukan harga beras di pasaran internasional ini bukan hanya Indonesia begitu ya. Jadi banyak negara dan menurut saya kalau dihitung secara ekonomi biaya produksi beras kita itu terlalu tinggi begitu. Tidak bisa bersaing di pasaran internasional. Nah, itu mungkin yang menjadi dasar harga di pasaran internasional relatif lebih murah daripada
biaya produksi yang kita keluarkan. Ya. Baik, sekarang lebih luas lagi, Pak. Ya. Apa saja sebenarnya masalah pertanian padi tadi? Bapak menyebut ada soal harga. Kemudian petani selalu mengeluh soal pupuk. Kemudian ada juga yang mengeluh soal lahan. Kemarin dalam pidatonya Pak Presiden mengatakan sudah banyak embung waduk dibangun untuk fasilitas irigasi gitu. Nah, sekarang apa yang masih dihadapi? Lebih banyak ke produksi atau di tata niaga penjualannya? Persoalan petani padi ini memang misteri, Mas Bambang. Ya. Jadi dalam sistem pertanian antara produksi dan pemasaran itu harus menjadi satu kesatuan. Nah, kita tahu persis di satu sisi pemerintah selalu ingin meningkatkan produksi dan produktivitas, tapi di lain sisi pemerintah sepertinya agak kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, harapan kita kalau produksi bisa meningkat, otomatis kesejahteraan petani akan semakin membaik. Tapi ini nyatanya tidak. Data BPS berpuluh-puluh tahun itu melihat bahwa produksi padi kita memang cenderung meningkat, tapi kesejahteraan petani kita jalan di tempat. Jadi kalau mengukur kesejahteraan dengan nilai tukar petani, maka kisarannya berkisar dari 97 sampai 104 begitu. Apalah artinya itu? Nah, sehingga yang membuat saya cukup menarik juga pada saat pemerintah memproklamirkan yang namanya swasembada beras 2019-2021 itu nilai tukar petani kita malah turun. Ini yang menurut saya sangat penting untuk kita analisis. Kenapa? Karena pada bulan-bulan September, nilai tukar petani kita itu sudah bisa di angka 109,39. Tapi rilis BPS yang kemarin, bulan Juli, nilai tukar petani kita itu hanya 104,25. Jadi penurunan 5 poin begitu. Dan ini angka yang cukup besar. Ada apa sebetulnya dengan kondisi kesejahteraan petani dikaitkan dengan produksi daripada proklamasi swasembada. Nah, oleh karenanya kalau Mas Bambang tadi meminta informasi bahwa petani masih memprihatinkan, kondisinya masih mengenaskan, mungkin harus ada pikiran-pikiran lain, ya, karena terus terang petani padi ini sekarang kurang diminati oleh anak muda, Mas Bambang. Petani milenial kita itu kan lebih senang main di ujung. Mereka tidak senang di hulu begitu. Mereka lebih senang di hilir dengan menjadi pedagang atau off-taker. Tapi mereka kalau harus budidaya di sawah, ya ada di hulu, saya kira petani milenial juga tidak ke arah itu. Iya. Nah, kalau tidak salah ada data ya tadi bahwa masih mengatakan NTP di atas 100, katanya sudah turun di bawah 100 sekarang katanya. Iya, itu padahal 100 itu kan plus pos. Itu ya, artinya impas. Iya. Ya. Nah, Pak Antang, sekarang terakhir pertanyaan saya, apa saran dan harapan Bapak ya? Tentu swasembada itu kan oke, tapi kan tidak cukup.
untuk terutama petani gitu, ternyata kesejahteraannya tidak terbantu. Nah, seharusnya seperti apa pembangunan ini pertanian khususnya padi ini? Ya, kalau menurut saya pemerintah sudah harus bisa membedakan pembangunan pertanian dengan pembangunan petani. Kalau pembangunan petani menjadi bagian daripada pembangunan pertanian, maka sampai dunia kiamat pun petani kita tidak akan bisa sejahtera. Oleh karena itu, kita harus berani membuat sebuah paradigma. Selama ini pembangunan pertanian, oke, itu adalah core dan tanggung jawab Kementerian Pertanian. Tapi kalau pembangunan petani dibebankan juga kepada Kementerian Pertanian, menurut saya ini ada yang keliru. Nah, pembangunan petani ini adalah pembangunan multisektor, bukan hanya sekedar produksi, tapi juga terkait dengan pasar, terkait dengan distribusi, terkait dengan infrastruktur, dan tentu saja terkait dengan kesejahteraan mereka. Oleh karenanya, mungkin menurut saya bahwa upaya meningkatkan produksi tidak menjamin kesejahteraan petani menjadi semakin baik. Oleh karenanya, catatan kritis saya adalah meningkatkan produksi hanya satu bagian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi pola pikirnya jangan sampai terbalik. Dengan produksi meningkat, kesejahteraan menjadi lebih baik begitu. Itu mungkin saran dan pandangan saya. Baik. Luar biasa Bapak Insinyur Entang Sastratmadja, pengamat pertanian. Terima kasih sekali Pak Entang atas penafsiran ini makna supaya kita membaca pengajaran ini dengan lebih baik dan lebih lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.